kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada triwulan ini, yaitu pada hari-hari terakhir ini pekabaran kitab Ibrani. Dan kita sudah mempelajari sepanjang minggu ini surat untuk orang Ibrani dan untuk kita. Kemudian awal yang mulia, perjuangan, rasa tidak enak, dan sekarang Rabu 29 Desember, maju bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kasih, kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana seorang Nabi Elia yang putus asa, kecewa, bergumul, padahal dia sudah melihat bagaimana berkat Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan. Nah, oleh sebab itu, bagaimana Tuhan memulihkan Elia, Tuhan membantu memulihkan Elia pulih dari keputusasaannya. Kalau kita membaca dalam buku 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 18, di sana kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan berurusan dengan Elia. Setelah di Bukit Karmel, yang sangat menarik bahwa pada saat dia bekerja melayani Tuhan yang berada dalam kesusahan, dan dia berjuang untuk mendapatkan kembali iman. Nah, apa yang Tuhan lakukan kepada seorang yang putus asa seperti Nabi Elia? Dia memperhatikan kebutuhan fisiknya. Dia menyediakan makanan dan membiarkannya istirahat. Jadi kebutuhan fisik itu sangat perlu. Kemudian istirahat juga di dalam goa. Dan akhirnya Tuhan menegur dengan berkata, apa kerjamu di sini, hai Elia? Agar supaya Elia bisa memiliki pemahaman bahwa Tuhan akan bekerja lewat kehidupannya. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Ada angin kencang pada waktu itu, tetapi Tuhan tidak berada di sana. Ada gempa bumi, ada api. Tuhan tidak bekerja lewat hal tersebut, tetapi dengan suara yang lembut. Kemudian Tuhan memberi Elia perintah atau pekerjaan untuk dilakukan dan meyakinkannya. Nah, itulah sebabnya kalau kita membaca dalam buku 1 Raja-Raja 19, di sana Tuhan mempersiapkan Nabi Elisa untuk menggantikan Elia di dalam pelayanannya. Selanjutnya, apa hubungan dengan kitab Ibrani? Dalam Ibrani 2 ayat 1, Ibrani 3 ayat 12 sampai 14, Ibrani 5 ayat 11 sampai Ibrani 6 ayat 3, dan Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Maka Rasul Paulus menyatakan di sana bahwa memberi perhatian kepada kebenaran yang kita dengar supaya tidak hanyut terbawa arus. Begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat, makanya kita harus memperhatikan kebenaran yang sudah kita miliki sampai pada saat ini. Dan bagaimana cara kita mempedulikan sesama kita, memenuhi kebutuhan fisik sesama rekan-rekan seiman. Kemudian apa yang Rasul Paulus katakan, mempraktekkan keramahan dan mengunjungi orang-orang yang kesusahan, yang berada di penjara, kemudian melayani kebutuhan mereka. Dan Rasul Paulus juga menyatakan mereka atau umat-umat Kristen, umat-umat Tuhan harus bermurah hati dengan mengingat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Dan pada bagian akhir, Rasul Paulus juga memperingatkan supaya tidak hanyut di bawah arus, supaya tidak memiliki hati yang jahat dan yang tidak percaya, dan agar supaya orang-orang Kristen pada saat itu mereka bertumbuh dalam pemahaman mereka tentang iman. Kemudian pentingnya kehadiran yang konsisten atau terus-menerus
dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Dan akhirnya dia meringkaskan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan yang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, agar supaya kita maju secara bersama, maju untuk saling menyemangati dan untuk membangkitkan kasih dan pekerjaan yang baik. Dan pada bagian terakhir dia menyatakan agar supaya kita meninggikan Yesus dan pelayanannya yang pada sekarang ini berada di tempat kudus surgawi. Dia melayani sebagai imam besar dan akhirnya dia mengutus wakilnya yaitu Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita dan malaikat-malaikat Tuhan untuk kita maju bersama di dalam iman sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.